Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maudu'i bid-dirayah. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Al-Maidah. Al-Maidah nomor 5 ayat ke-33 dan 34. Judul nas atau teksnya adalah hukuman mati bagi orang yang melakukan penyerangan sampai adanya kerusakan di muka bumi ini. Kemudian kalau kita lihat situasi yang terjadi saat ini, karena elatnya adalah kerusakan, maka berbagai kerusakan di Indonesia akibat karena ada dua. Pertama, mereka yang melakukan penyerangan, pertentangan. Yang kedua, tidak menyerang, tidak melawan, tetapi melakukan kerusakan di bumi ini, di Indonesia ini. Sehingga membuat judul konteksnya adalah karena elatnya tadi membuat kerusakan, dan salah satu kerusakan di Indonesia adalah karena para koruptor, maka judul konteksnya para koruptor harus dihukum mati. Kenapa konteksnya kepada para koruptor? Karena di ayat ini itu disebut al-fasad. Sedangkan kalau kita lihat maqasidus syariah, tujuan adanya syariat itu untuk maslahatun amah, kemaslahatan, kedamaian, kesentosaan, kesejahteraan. Tidak boleh ada kerusakan. Jadi kalau di suatu negara tidak damai, aman, sentosa, sejahtera, berarti itu harus ada hukum yang tegas. Siapa yang melakukan hukum tegas? Ya tentu para penguasa yang diberi wewenang oleh kita untuk melakukan eksekusi kepada para perusak di dunia ini dengan hukuman mati. Kalau kita lihat teksnya di sini, kalimatnya adalah yuharibunallah wa rasulah dan yas'auna fil ard. Mereka yang yuharib, muharabah itu bahasa Arab. Kalau asalnya mudadoh, melawan, atau mukhalafah, menentang. Kalau kita artikan muharabah artinya menyerang suatu peperangan. Makanya menurut Ibnu Katsir di dalam juz 2 halaman 47-48, dia menjelaskan bahwa yuharibun dan mufsidun itu dua bergandengan. Satu yuharibun, apa itu yuharibun? Orang yang menentang dan melawan atau penyerangan itu pantas disematkan kepada 3 kelompok. Kata Imam Ibnu Katsir, pertama kelompok kafir harbi. Konteksnya adalah Zionis di Israel. Dia sudah membuat kerusakan tatanan sosial, ekonomi, bahkan pembantaian, genosida kepada kaum muslimin di Gaza dan di Palestina. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pantas disematkan kepada qat'ut thariq. Qat'ut thariq itu adalah pembegal jalan. Sebab kalau ada begal pasti tidak aman dan tidak akan bisa melakukan aktivitas dengan cara baik. Ketiga, ikhawafatus sabil. Kharab adalah khiwal sabil, artinya merintangi jalan Allah. Ini menurut Ibnu Katsir di dalam juz kedua halaman 48. Sedangkan al-ifsad, kalimat di sini adalah wayas'auna fil ardi fasada. Fasad artinya kerusakan yang menimbulkan kehancuran secara moral, secara etika, dan kehancuran secara fisik, termasuk kehancuran masa depan. Kalau kehancuran masa depan karena anak gak bisa sekolah atau putus sekolah, dan banyak kakek-kakek tua tidak mendapatkan nasi untuk makan, banyak nenek-nenek yang sulit mendapat uang karena uangnya dikorupsi, maka yang korupsi terhadap uang rakyat sudah membuat kerusakan, maka dihukum mati. Ini ada suatu pendapat, yaitu ulama salaf, namanya Sa'ad bin Musayyab. Dia mengatakan begini, inna qabdad darahima
Inna qabdad darahima wad dananir minal ifsadi fil ard. Sesungguhnya orang yang merampas dirham, dirham itu uang kecil, diterjemahkan merampas dirham, maka konteksnya adalah merampas pajak dari masyarakat dan rakyat yang sudah sulit usaha dan tidak bisa menunaikannya. Itu perampasan pajak dari rakyat, wadananir, dan merampas uang-uang elit, dinar artinya uang emas, artinya merampas uang negara dengan cara sistematis. Menurut Sa'id bin Musayyab, minal ifsad bil ardi, itu bagian kerusakan di muka bumi, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, para perampas hak rakyat, baik itu melalui pajak atau dengan cara apapun, dihukum mati. Hadirin rahimakumullah, Sa'id bin Musayyab dia beralasan kepada sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 205. Yas'auna fil ardi disebut di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 205, wa idza tawalla sa'fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hasa wan nasal wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza tawalla, apabila dia wahai Muhammad berpaling dari engkau, tidak mau dekat kepada engkau, tidak mau berperang, tidak mau ikut bersama-sama engkau Muhammad, dia pasti sa'fil ard, dia berusahanya di muka bumi. Itu tagnya dulu. Kalau sekarang mungkin jadi PNS, pegawai negeri sipil atau ASN, itu kalau ada kemudian masuk ke satu lembaga, tujuannya liupsida pihak artinya dia untuk membuat kerusakan di negeri itu. Apa wujud buktinya kerusakannya? Yuhrikul harsa, dia merusak ekosistem pertanian sehingga tidak tumbuh. Atau mungkin pengertian harsa yaitu barang tambang, nikel, baik itu emas, batu bara, dan yang lain-lain, sehingga dirusak. Wan nasal, juga dia merusak tatanan hewan, makhluk hidup, apakah itu ternak misalnya yang di darat, apa ternak yang di laut, termasuk ternak di udara, burung-burung dirusak oleh orang yang yufsidu fiha. Dia memang tujuannya masuk ke jadi pegawai negeri atau ASN untuk merusak negeri Indonesia, maka juga itu dihukum mati. Wallahu la yuhibbul fasad, memang Allah tidak menyani kerusakan. Sebab kerusakan itu satu tindakan yang tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan oleh semua ajaran. Setiap bangsa dan negara punya sistem itu untuk membuat kemaslahatan, yaitu dasar itu damai, aman, sejahtera, sentosa. Kalau sudah ada kerusakan, orang tidak damai, tidak aman, tidak sejahtera, dan tidak sentosa. Inilah sabab musababnya di dalam surah Al-Maidah ayat 33, para koruptor dihukum mati. Hadirin Allah, kalau kita lihat lagi teksnya sekarang, kalimatnya ayyuqatalu au yusallabu au tuqata aydihim warjuluhum min hilaf au yunfal ad. Jadi ada 4. Satu, orang yang melakukan kerusakan itu dihukum mati. Yang kedua, yusallabu, digantung. Yang ketiga, tuqata aydihim warjuluhum, dipotong tangan dan kaki itu secara silang. Dan yang keempat, yun pauna mil ad, yaitu dibuang dari bumi ke laut, dibuang dari tempat tinggalnya ke tempat lain. Itu asal teksnya begitu. Jadi menurut para ahli tafsir itu auli tahir. Tahir itu adalah pilihan. Dalam kitab tafsir yang lain disebut ala manzilatil ahwal, sesuai dengan perbuatannya dia. Kalau memang dia itu hanya membunuh misalnya, maka dia harus bunuh lagi. Kalau dia selain membunuh juga membunuh dan mencuri, maka itu cara dengan gantung. Kemudian yang ketiga, kalau hanya mencuri saja, itu hanya potong tangan dan kaki silang. Dan kalau hanya membuat onar, ketidakamanan masyarakat, maka tangkap sama polisi, lalu dia dipenjarakan. Ini kaitan dengan tadi 4 pilihan. Jadi sesuai ala manzilat ahwal. Kalau menurut Sawi al-Maliki, itu ala hasbil ahwal. Kalau Imam Ibnu Katsir, manzilatul ahwal, sesuai dengan bagaimana dia cara berbuat kerusakannya. Sekali lagi, kalau dia hanya tadi membunuh, bunuh lagi. Kalau dia selain membunuh juga merampas atau menggarong, itu digantung. Dan kalau dia hanya mencuri, potong tangan. Kalau dia hanya menakut-nakuti, melakukan tindakan masyarakat tidak aman, itu hanya dipenjara. Hadirin Allah, kita melihat sekarang konteks yang ada di negara kita. Apakah pencurian atau korupsi ini sudah menjadikan, sudah rusak? Kerusakan dengan sebab para
pencuri atau garong uang negara itu sudah terlihat di mana-mana. Saya akan kasih contoh misalnya, ini jumlahnya di korupsi ini kan cukup besar. Sumber yang benar bahwa negara Indonesia ini adalah negara ketiga di Asia Tenggara, negara yang banyak kelaparan. Jadi dari 3 negara di Asia Tenggara, negara yang paling banyak kelaparannya adalah di Indonesia. Sebab banyak yang sudah tidak makan pagi tidak sore, banyak mencari nasi tidak dapat, uang tidak ada. Ini akibat karena dirampasnya milik rakyat atau harta rakyat melalui pajak, dan mungkin karena dirampoknya, dikorupsinya uang negara, ini sudah menjadi kerusakan yang signifikan. Misalnya, kita lihat sekarang contoh-contoh kerusakan ketika dulu ada tahun 2023 sampai 25, kita kenal ada namanya Marcella. Dia adalah buzzer yang sudah menyogok hakim dan membayar buzzer melalui medsos itu. Dari tahun 2003, 2000 hanya 2 tahun, itu sudah mencapai 2 triliun. Kemudian kita kenal juga ada dulu Bank Senturi, itu 2008 sampai 2014, pengelolaan dana Bank Senturi salah, itu korupsinya sampai angka 7 triliun. Ada Minpo, itu proyek BTS itu 2015 sampai 2023 sudah sampai 8 triliun. Sedangkan Garuda Indonesia yang kita kenal dulu rugi terus, itu kan kena pengadaan pesawat baru, itu 2015 sampai 2022 itu sampai mencapai 9 triliun. Jiwasraya 2008 sampai 2012 pengelolaan dana Jiwasraya yang salah itu sampai 12 triliun. Sedangkan izin ekspor minyak sawit mentah dari 2021 sampai 2022 itu sampai 17 triliun. Asabri yang juga bermasalah pengelolaan dananya itu 2012 sampai 2019 sampai 22 triliun. Pengelolaan industri ilegal 2009 sampai 2011 itu sampai 37 triliun. Kemudian tentang PT Dulta Palma Nusantara 2003 sampai 2022 sampai korupsinya itu 78 triliun. BLBI yang bermasalah dulu itu bantuan likuidasi Bank Indonesia 1998 sampai 2001 itu sampai 138 triliun. PT Timah misalnya hasil tambang kerusakan alam itu 2015 sampai 2002 itu sampai 300 triliun. Yang terkenal terakhir Reza Khalid, Pertamina tata pengelolaan minyak mentah itu korupsinya 2018 sampai 2025 968,5 triliun. Yang paling mengejutkan ada suap money laundry 2014 sampai 2025 itu sampai 3 kuadriliun. Yang paling mengejutkan Menteri Pendidikan, berapa dia setor ke pimpinannya, katanya separuh. Itu juga belum terhitung berapa angka yang diberikan, tapi yang jelas ini ada bagian dari korupsi yang cukup mengagetkan dan menyita perhatian karena pendidikan yang harusnya tidak ada korupsi, tapi dia korupsi sehingga merugikan anak-anak didik. Kemudian sangat mengejutkan juga Menteri Agama. Sejak Profesor Kiai Haji Said Hasan Munawar itu sebenarnya tidak berapa kalau di benak waktu itu. Itu hanya sekitar 700,19 miliar, ya tidak sampai triliun. Zaman Surya Ali 2010 sampai 12 3 tahun itu dana haji itu hanya sekitar 27 miliar, ya tidak sampai triliun. Tapi yang mengejutkan Menteri Agama terakhir, angka yang dikorupsi oleh Yakut hampir 1 triliun. Itu dana haji yang tadi apakah itu dana puroda, kemudian jamaah haji khusus, reguler yang harusnya untuk orang-orang yang tidak bisa ibadah karena tua, didahulukan khusus, tapi dikorupsi sama mereka. Dan itu juga dananya sampai sekarang belum ketahuan kemana ngalirnya. Yang jelas bahwa negara kita ini sudah darurat korupsi. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah melakukan korupsi dan pengadilan sudah harus ikut kepada Presiden Prabowo. Sebab Presiden Prabowo sudah wanti-wanti, siapa saja yang melakukan korupsi tidak akan pandang bulu. Maka solusi, karena kalau hakim tidak bisa memutuskan tentang korupsi, kemudian polisi tidak bisa menangkap, maka rakyat sebagai berdaulat untuk bisa menangkap para koruptor. Jadi pengadilan rakyat mungkin akan berbeda. Mereka tidak bisa menghukum, maka rakyat boleh melakukan peradilan di bawah komando nanti para ulama. Insya Allah kalau ini
dilaksanakan oleh peradilan rakyat, maka akan seperti Nepal. Kenapa? Karena kemarin sudah sampaikan, ini hedonisme, poya-poya mereka karena memang uang rakyat, bukan uang pribadi. Oleh karena itu sekali lagi, hukuman mati bagi para koruptor sudah menjadi satu keharusan. Masalahnya kita, ketika saya sampaikan tadi ada disebut naqdud darahim wad dananir, ada perampasan dari rakyat. Berarti ada uang rakyat disimpan oleh mereka, maka untuk bisa dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan di ayat ini kan Al-Maidah ayat 34, kan dikecualikan tadi ilah yang tabu, tobat. Kepada orang tobat tentu ada hak-hak lain. Cuman saya beri rumusan begini, dosa manusia itu terbagi dua. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah, hakullah, itu taubatnya kalau dia melakukan tindakan pelanggaran. Misalnya melanggar sumpah, atau dia melanggar janji. Bahasa misalnya demi Allah, itu taubat kepada Allah, istighfar dan sholat taubat. Tetapi kalau pelanggaran kepada Allah meninggalkan perintah atau tidak sempurna perintah Allah, maka dia harus melakukan perintah itu. Misalnya dia ibadah hajinya hasil uang haram atau korupsi, berarti tidak sah ibadah hajinya, maka dia harus taubatnya itu ibadah haji lagi. Seperti tidak ada kewajiban qadha karena dia memang tidak sholat. Ada, sudah saya sampaikan dulu, ada orang yang setelah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia terus sholat. Ketika ditanya kenapa bah sholat terus, abah dulu bekas preman, tidak baik, maka kemudian abah ngodol sholat. Itu dibenarkan oleh para ulama qadha karena memang dia meninggalkan sholat. Tetapi kalau hakul adami, juga ada dua. Ada hakul adami itu kalau dia misalnya berbuat dosa kepada manusia, itu namanya ada istihlal istibro, minta dihalalkan atau dibebaskan. Tapi tidak cukup hanya dibebas, tapi dia harus juga mengembalikan hakul rodul hakul adami, mengembalikan hak adami. Misalnya kalau dia mencuri 1.000, maka selain tobat, minta maaf, juga uang 1.000 harus dikembalikan. Makanya kita salut kepada Ustadz Halid, yang ketika dia diduga ikut serta mengambil uang Puroda, maka cepat dia mengembalikan ke KPK. Saya kira ini memang kewajibannya itu untuk kembalikan. Jadi uang yang harus korupsi itu harus dikembalikan. Makanya aturan perampasan aset yang uang negara sudah rampok mereka, ini harus dilaksanakan. Tetapi sampai hari belum. Kenapa? Rancangan undang-undang perampasan aset itu belum disahkan. Meskipun Pak Prabowo dan Menteri Koordinator Hukum Hak Asasi Manusia dan Perkosaan sudah minta segera dilaksanakan, sampai hari ini belum disahkan. Ada apa di balik itu? Jangan-jangan yang tidak mengesahkan memang korupsi uang rakyat. Kita tidak boleh menduga, tapi ada apa? Sebab mereka sudah merampas uang rakyat. Dengan tadi qabd itu merampas, terjemah kita. Seperti malaikat Ajroil, kan disebut qabdul. Qabdul itu artinya merampas nyawa kita. Jadi qabdud dananir wad darahim artinya merampas uang rakyat. Maka ketika dia sudah merampas, maka harus dirampas lagi. Maka sudah benar ada undang-undang perampasan aset. Kenapa ada undang-undang perampasan aset? Sebab itu aset kita. Hadirin subhanallah. Oleh karena itu saya gambarannya, bagaimana untuk kita bisa mensejahterakan rakyat? Selain memang kita harus tadi tobat, minta maaf, maka juga harus mengembalikan. Makanya nanti ada dua yang harus diajukan oleh kita. Satu, pidana. Pidana itu bagi koruptor tadi harus dihukum mati. Dan kedua harus mengembalikan. Maka PTUN itu artinya bagian administrasi, bagian keuangan yang harus dikembalikan. Undang-undang itulah dilaksanakan oleh PTUN. Kalau pengadilan negeri itu bahasa pidananya. Jadi tadi ada pidana, kemudian ada juga hak mengembalikan aset. Sama hukumnya ketika ada orang mencemarkan nama baik JK, namanya si Peter, itu tidak cukup hanya sudah dia minta maaf atau sudah damai. Ya damai urusan dia dengan Pak JK, tetapi bukan hukum itu artinya berhadapan dengan negara. Jadi siapa saja yang tidak mau melaksanakan keputusan mahkamah atau keputusan peradilan negeri, maka itu berlawanan dengan negara. Berlawanan negara berarti berlawanan dengan rakyat. Sebab sekali lagi, negara kita, hukum kita politik atau produk politik. Hukum kita bukan hukum produk hukum atau hukum produk wahyu, tetapi hukum kita adalah produk politik. Artinya dibuat oleh DPR dan Presiden. DPR itu adalah wakil kita, maka kita harus memberikan nasihat kepada mereka. Ketika mereka sudah melakukan pelanggaran, maka hak kita untuk memberikan nasihat. Kalau tidak, maka kita harus bertindak. Ya, rakyat itu punya hak wewenang untuk tadi menindak. Minimal kalau tadi hukum produk politik, kita memang tidak bisa memperbaiki hukum.
kita bisa memperbaiki politik, yaitu kita memilih wakil rakyat yang baik. Insya Allah di DPR-nya ada orang baik. Kita harus memilih presiden dan RT yang baik, sehingga kebijakannya jadi baik. Sebab sekali negara kita negara hukum produk politik. Oleh karena itu kita tidak bisa mengharapkan hanya kepada politik, kekuasaan. Sebab kekuasaan negara demokrasi adalah di tangan rakyat. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa contoh yang memang kita harus bahas. Surat Al-Maidah ayat 33 sampai 34 adalah hukuman mati bagi para penyerang, bagi para tindakan peperangan. Siapa mereka yang melakukan peperangan? Yaitu adalah Zionis. Tadi kata Ibnu Katsir, al-kuffarul harbi, orang kafir harbi. Maka kalau ditangkap itu Netanyahu, maka hukumannya bukan hukuman mati, tetapi itu karena dia sudah merusak dan sudah membunuh orang. Maka merusak orang berarti dia harus dihukum gantung. Demikian pula yang punya kebijakan yang di bawahnya itu bisa dihukum mati, tetapi yang punya kebijakan digantung oleh kita. Orang yang buat kebijakan digantung di Monas, itu yuqtalu ayusolabu, dibunuh dan disalib atau digantung. Kita sudah melihat, tapi yang jelas hukuman gantung sudah pernah dilakukan oleh negara manapun. Demikian bagi pencuri yang dihukum mati sudah banyak. Di Indonesia jangan pun dihukum gantung, dihukum mati saja tidak ada. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, seluruh para pejabat, rakyat siapapun tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang korupsi dan mengambil uang rakyat, maka wajib dihukum gantung sampai mati. Kini kisahnya begini Pak, sudah sampaikan saya dulu. Jadi yuqtalu itu ada yang mengatakan apakah digantung sampai mati atau dibunuh dulu baru digantung. Kalau saya lihat dulu ada Uraniyin, kaum Uraina ini, kelompok Uraina ini, kelompok 8 orang yang datang kepada Rasulullah masuk Islam, kemudian sakit. Lalu setelah sakit, dia mengeluh pada Rasulullah. Rasulullah memberi solusi, kalau kamu sakit pergi aja ke bukit, di sana ada ibil sodaqah, ada unta hadiah dari para sahabat. Di sana dikembalakan oleh namanya An-Naubi. Pergilah yang 8 orang. Setelah datang ke sana, berobat dia, disuruh Nabi untuk minum air susu unta dan atau mungkin kalau perlu minum air kencingnya. Karena air kencing disuci pada saat, maka Imam Malik mengatakan air kencing unta itu suci, sehingga dibolehkan minum. Nah, setelah minum air kencing unta, susu unta itu sembuh. Setelah sembuh, ya itu tadi bukan baik, tapi air susu dibalas air tuba. Malah An-Naubinya dibunuh oleh yang 8 orang itu dari Urainian. Kemudian untanya dirampas. Berita ini sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasul sampaikan, cari tuh. Gak ketemu. Lalu Rasul mengutus 20 pasukan berkuda, dikejar, 8 orang dari Urainian dapat. Setelah dapat dibawa ke Rasulullah, maka Rasulullah mengutus menyuruh kepada Al-Gojo supaya dihukum mati. Hukuman matinya yaitu supaya dijemur di terik pasir yang panas, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, dan bahkan ketika mereka minta makan itu tidak sampai mati. Dan dalam sejarah juga dijelaskan sampai dicungkil matanya. Kenapa? Karena membunuhnya Naubi itu dengan dicungkil. Ya, meskipun hukuman cungkil mata itu ya kekejaman, memang kemudian ada 3 pendapat. Ada itu khususnya kepada Nabi, ada yang mengatakan karena memang Naubinya dibunuh dengan dicungkil mata sehingga dicungkil lagi matanya mereka, dan yang mengatakan itu hukuman begitu tapi dinasah. An-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil wajhi qisas. Jadi harus sesuai. Nah, hadis Allah kita melihat dalam 15 unta itu kalau 50.000 aja 50 juta, berarti kan cuma 750 juta miliar. 750 juta bukan miliar. Berarti dengan angka 750 juta itu sudah bisa dihukum mati. Ini bukan 750 juta, bukan puluhan triliun. Kalau tidak ada hukuman mati, bangkrut negara kita dan hancur lebur. Insya Allah. Al-Hidayah, dan kita membahas tentang hukuman keras, dan memang tidak hanya hukuman menurut Al-Quran. Mereka juga sudah ingin menghukum, cuman ada yang menghalang-halangi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Akhirnya bangsa kita aman, damai, sejahtera, sentosa, dan semua kita umat kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah korupsi, mudah-mudahan segera tobat. Tobatnya tadi kembalikan uang rakyat kas negara, dan kemudian mereka tetap hukumannya harus berlaku. Seperti tuntutan ke Gibran itu kan hampir 120 triliun.
kata Pak Subhan, uang 125 triliun setelah dibayar oleh Gibran, saya akan bagikan kepada orang miskin. Mudah-mudahan terlaksana. Ini adalah hukuman yang ada di negeri kita. Mudah-mudahan sekali lagi bangsa kita sejahtera, aman, damai, sentosa, dan akhirnya umat Islam wafatul khotimah. Yang belum masuk Islam, taubat masuk Islam. Yang melakukan korupsi, mudah-mudahan diberikan taufik oleh untuk bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.